Anda masih minum kopi di pagi hari sambil baca koran? Menerima informasi pertama dari koran sambil menyeruput kopi? Masihkah? Lalu apa hubungannya dengan Denny Siregar yang menguasai jagat maya per-YouTuban Indonesia sekarang? Markibong, mari kita seruput dulu kopinya. Saya jadi ingat bahwa di zaman sebelum Masehi bagaimana kita menerima informasi, terutama di era Romawi. Biasanya orang-orang berkumpul di alun-alun lalu berteriak-teriak, ya, berteriak-teriak mengabarkan tentang suatu peristiwa. Lalu muncullah orator-orator, ya. Ada yang jago orator disebutnya filsuf, namanya Cicero. Kemudian di zaman Julius Caesar berpindah, yang tadinya ngomong teriak-teriak ke pamflet-pamflet ditempel di pohon-pohon. Kita mengenal Acta Diurna di zaman Julius Caesar sebelum Masehi, ya, 100 hingga 44 sebelum Masehi. Nah, jadi Acta Diurna ini diyakini sebagai papan pengumuman, sebagai produk jurnalistik pertama. Nah, bagaimana sekarang kita menerima informasi itu? Mulai dari radio, kemudian koran, ya, koran. Di Indonesia koran berjaya di era 70 sampai 2000-an sebelum era reformasi, ya. Setelah reformasi makin berjaya, pers bertumbuhan luar biasa. Nah, mulailah muncul YouTube di era sekitar 2010-2007-an, ya. Berlomba-lomba orang mulai bermigrasi ke YouTube dan kita mengenal Denny Siregar. Kenapa harus Denny Siregar? Kita dengarkan audionya di Cokro TV. Bagaimana Denny Siregar memindahkan gagasan-gagasannya, sifat kritisnya dengan berani, lugas, membuat objeknya misalnya para politisi ataukah pakar-pakar ekonomi ataukah orang-orang yang aktif di LSM, bahkan mahasiswa. Jika mereka melemparkan satu kritikan terhadap pemerintah, terutama Jokowi, Denny Siregar seolah-olah yang sering diduga menjadi buzzer Jokowi, buzzer RP, mengkonternya. Kalau dalam sepak bola, counter attack dengan data-data yang akurat dari cara pandang dia, sehingga kita mendapatkan informasi baru yang biasanya kita dapatkan itu dari tulisan-tulisan esai di koran. Jadi era koran sudah tidak ada lagi. Jadi saya setiap pagi sekarang sambil minum kopi, menonton YouTube, memeriksa timeline saya, notifikasi saya, siapa lagi yang menulis esai secara lisan, audiovisual, retorika, orator. Nah, seni berbicara itu yang sekarang rupanya menyedot banyak orang termasuk saya ketimbang membaca. Ini fenomena menarik. Dan Denny Siregar berada di urutan teratas versi saya. Kenapa bisa begitu? Kita dengar
bagaimana Denny Siregar menggunakan diksi dengan gestur tubuhnya yang memiliki daya pikat. Di balik semua kekalutan ini, ada saja politisi-politisi brengsek yang memanfaatkan kesempatan untuk mencoba menjatuhkan moral pemerintah. Politisi brengsek, lugas, berani. Nah, ini mengejutkan bagi para pendengar. Audio, suara, diksi, pilihan kata ini begitu menohok politisi brengsek. Itu seolah-olah mewakili saya, mewakili semua masyarakat di per-YouTuban, bahwa memang selama ini yang terhidang adalah politisi brengsek. Bahkan Gus Dur pernah menganalogikan bahwa anggota Dewan DPR yang notabene adalah politisi, diduga ucapan Gus Dur itu taman kanak-kanak. Jadi gedung Dewan dianalogikan Gus Dur seperti taman kanak-kanak. Empat, keterampilan berbahasa. Itu bagian dari literasi baca tulis yang sekarang didengung-dengungkan oleh pemerintah. Tampaknya Denny Siregar menguasai itu. Keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Denny Siregar kita tahu lahir di Medan 3 Oktober 1973. Masih muda ya, masih dalam usia produktif. Jadi dia termasuk generasi milenial lah. Bagaimana internet dia manfaatkan dengan efektif dan produktif untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Resikonya memang banyak musuh. Itu bukan urusan saya ya. Nah, Permadi Arya sahabatnya sama-sama pegiat media sosial. Jadi katakanlah netizen ya. Menyebutnya the king of media sosial. Tuh, jadi Denny Siregar oleh sahabatnya disebut the king of media sosial. Kalau saya menyebutnya adalah raja atau penguasa dunia maya. Nah, jadi pengalaman atau latar belakang jurnalistiknya cukup mumpuni lah, termasuk di dunia radio. Jadi dia aktif di dunia radio lalu bermigrasi ke netizen. Nah, yang ya kita boleh berbeda pendapat. Banyak juga yang tidak suka sama Denny Siregar. Tapi saya di sini mencoba mengupas bagaimana seni berbicara yang dia lakukan di YouTube ya, di akun Cokro TV. Berbeda dengan Ade Armando. Nah, ini sahabatnya ya. Kita dengarkan sekarang audio Ade Armando. Anda mungkin sudah menyaksikan video dibantingnya seorang mahasiswa oleh petugas kepolisian di Tangerang. Itu terjadi saat unjuk rasa di saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-389 Kabupaten Tangerang. Puluhan mahasiswa yang ditolak menemui Bupati Tangerang berupaya menembus barikade polisi. Aksi saling dorong pun terjadi. Pada saat itulah terlihat ada seorang mahasiswa dipiting lehernya oleh petugas kepolisian. Oh, datar. Si mahasiswa dipiting lehernya. Dibanting ala smackdown sehingga terkapar di aspal. Tuh, datar. Jadi retorika itu masing-masing selera dari orang per orang. Saya yakin kalau misalnya Denny Siregar belum bikin konten dengan tema polisi membanting mahasiswa. Jadi Ade Armando sangat datar ketika jadi dia seolah-olah sebagai pelapor saja, tidak memasukkan unsur emosi. Nah, ini yang saya suka dari Denny Siregar. Ketika dia berbicara, dia libatkan emosinya. Jika dia benci, dia katakan benci. Dia ketika suka, katakan suka. Nah, ini persoalan ya tadi seni berbicara. Nah, lalu manfaat apa yang bisa kita dapat dari Denny Siregar yang setiap hari merumuskan pikirannya, gagasannya, dan secara lisan, kemudian audiovisual menyebarkannya.
literasi digital yang sering dikatakan bagai dua sisi mata pisau, itu tergantung dari cara Anda menyikapinya. Jadi bagi saya, di dunia internet ini, kita harus menerima sebanyak mungkin informasi-informasi, lalu menyaringnya. Lalu kita katakanlah mencari sumber-sumber tentang Denny Siregar, Ade Armando, atau Najwa Shihab, atau Kunto Adi, siapa mereka? Lalu ideologinya bagaimana? Dan kita putuskan saja sendiri. Bagi saya di sini, informasi dari Jakarta terutama tetap harus kita saring. Dan selebihnya adalah anggap ini bagian dari pembelajaran hidup, bagian dari hiburan di pagi hari atau di waktu luang. Jika itu bermanfaat, ambil. Jika tidak, tinggalkan. Denny Siregar, Ade Armando, Kunto Adi, Najwa Shihab, Deddy Corbuzier adalah orang-orang cerdas bagi saya yang mencoba menghimpun dengan tim kreatifnya semua informasi-informasi fenomena di Indonesia, kemudian dihidangkan kepada Anda. Sekarang Anda tinggal memilih, masih membaca koran, menonton YouTube, atau Anda termasuk orang yang lebih suka menyebarkan hoax. Jadi sekali lagi, Denny Siregar mendapatkan porsi utama dalam konten YouTube saya kali ini. Selebihnya terserah Anda. Sebelum saya tutup episode orator, retorika, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada seorang atlet tinju, Muhammad Ali. Dia termasuk orang yang mahir berbicara, seni retorikanya luar biasa. Jadi jika Anda ingin gagasan, isi pikiran Anda dengan cepat mempengaruhi orang-orang, tentu dengan data-data, fakta, argumentasi yang akurat, referensi-referensi, sehingga kita memiliki ideologi memberikan pencerahan kepada orang seperti yang Denny Siregar lakukan. Walaupun banyak yang tidak suka, itu sekali lagi terserah Anda. Lakukan, manfaatkan internet, manfaatkan era literasi digital ini menjadi sesuatu yang positif. Ingat, Megatrend sudah meramalkan bahwa hampir 70% masyarakat pindah ke kota. Mereka memanfaatkan sarana prasarana yang ada di kota, dan internet menjadi bagian penting revolusi industri 4.0 dengan internet di sini yang dominan, memberikan peluang kepada kita, kepada Anda untuk melakukan apa yang Denny Siregar lakukan, yaitu menyebarkan ideologi, isi pikiran, gagasannya dengan seni berbicara. Saya Golagong, Markisa. Mari kita saring informasi-informasi yang datang dari Jakarta. Jangan langsung telan, langsung kunyah saja. Tapi jadilah Anda netizen atau pelaku internet yang cakap. Mari kita seruput dulu kopinya. Saya Golagong, tentang literasi semua ada di sini.
Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.